utama bagi mutawali atau nazir di Al-Quds, di kota Al-Quds ini, minimal ada 4 yang harus diperhatikan oleh nazir bagi nazir di Al-Quds. Yang pertama adalah menginvestasikan wakaf produktif, ya, menginvestasikan wakaf itu di produk yang produktif, ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena kondisi yang tidak stabil, khususnya di Al-Quds, ini perlu peningkatan SDM-nya. Jadi ketika berbicara tentang SDM di Indonesia lebih hebat lah, karena hampir tiap hari, tiap minggu ada pelatihan zakat, ada pelatihan wakaf. Tetapi kalau di sana di Al-Quds sangat menyedihkan sebenarnya. Maka mungkin Tajki juga bisa berinisiatif. Mereka memberikan informasi tentang wakaf di Palestina. Ya, orang-orang Palestina datang ke Indonesia menginformasikan tentang perkembangan wakaf di Palestina, ya, khususnya di Al-Quds, tetapi berkenaan dengan bagaimana memanage wakaf, mungkin Indonesia lebih bagus daripada Palestina. Kenapa? Karena dengan beberapa alasan tadi, ya, kondisi khususnya dalam keadaan dijajah oleh Zionis. Ya, jadi SDM-nya harus ditingkatkan. Nah, kita bisa hadir, ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan juga audit terhadap mutawali wakaf. Nah, ini mutawali wakaf itu harus diaudit juga itu, ya. Ini penting sekali. Kalau nggak diaudit, ya semau gue aja seolah-olah miliknya itu kan. Nah, ini penting sekali pengawasan, harus ada audit. Dan jangan tersinggung kalau diaudit, karena itu amanah. Wakaf itu bukan milik pribadi dan bukan untuk dikuasai. Maka harus ada pengawasan, maka harus ada audit. Ya, ini penting sekali ini. Ini terutama di Palestina. Ya, jangan sampai curiga masyarakat, diinformasikan. Walaupun mungkin tidak 100% ya transparan. Tapi minimal diberitahukanlah ke pewakaf, diberitahukanlah ke masyarakat. Jadi ketika terjadi transparan, ya, pemasukan pengeluaran uang, masyarakat semakin percaya kepada lembaga wakaf tersebut. Nah, ini yang paling utama ya bagi nazir atau mutawali di Al-Quds adalah pengawasan, dan harus bisa diaudit itu. Jangan ada kebal hukum mutawali itu. Itu ya. Jangan kebal hukum itu nazir itu. Oke. Ini penting sekali ini pengawasan ini. Bagaimana orang mau berwakaf, bagaimana orang mau berinfak, laporannya juga nggak ada misalkan. Nah, itu kan masyarakat kan lebih cerdas sekali. Nah, di Palestina ini terjadi pengawasan. Pengawasan berlangsung dengan baik. Kemudian yang keempat, yang pokok utama tugas nazir di Al-Quds itu adalah menjaga aset wakaf. Jadi aset wakaf Al-Quds, aset wakaf Masjid Aqsa itu harus dijaga dengan kuat, harus dijaga dengan tegas. Kenapa? Karena ada undang-undang yang dibuat oleh Zionis pada tahun 1948, ya. Ada yang namanya Qanun, ya, Amlak Al-Ghaibah. Undang-undang, ya, untuk properti yang orangnya tidak ada, yang nazirnya tidak ada, yang mutawalinya tidak ada. Jadi Zionis Israel membuat undang-undang untuk kepentingannya menguasai tanah wakaf Islam atau tanah wakaf Palestina dengan membuat undang-undang tersebut. Sebenarnya orangnya itu tidak ada, cuma kan diusir. Misalkan yang di sekitar Masjid Al-Aqsa itu, kaum Palestina di situ mulai berkurang, terus berkurang. Kenapa? Karena terus dikuasai tanahnya atau dibeli dengan cara paksa. Ya. Maka orangnya tidak ada, dengan alasan tidak ada pemiliknya, dengan alasan tidak ada mutawalinya atau nazirnya, mereka bisa menguasai tanah wakaf atau properti wakaf, aset wakaf Al-Quds, aset wakaf Masjid Al-Aqsa. Nah, ini ya, sengaja undang-undang dibuat untuk melegitimasi kejahatan mereka. Ya, sibghah. Ya. Ini buat undang-undang ya untuk menguasai. Inilah
yang dilakukan oleh mereka ini kondisi wakaf di Palestina. Kalau di kita alhamdulillah ya aman-aman saja insya Allah. Mudah-mudahan negara kita senantiasa aman, stabil insya Allah.